Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazrati Luciana Novida Putri dari 10 IPS 2 ingin membawakan hikayat tentang bunga kemuning. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki 10 anak perempuan. Istri sang raja sudah meninggal, sehingga ke-10 putrinya diasuh oleh para inang. Karena sang raja terlalu sibuk, ia tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya. Sehingga ke-10 putrinya menjadi anak-anak yang nakal. Ke-10 putri itu dinamai dengan nama-nama warna. Ada Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah, Putri Biru, Putri Ungu, dan Putri Kuning. Mereka selalu mengenakan baju yang sesuai dengan nama mereka. Pada suatu hari, sang ayah hendak pergi jauh. Ia kemudian mengumpulkan para putri-putrinya. "Anak-anakku, ayah akan pergi jauh. Kalian mau oleh-oleh apa?" katanya. Ke-9 putrinya meminta hadiah mahal-mahal. Hanya saja ada satu putri, yaitu Putri Kuning, yang tidak menginginkan apa-apa. "Aku tidak ingin apa-apa, aku hanya ingin supaya ayah kembali dengan selamat," katanya. Mendengar perkataan sang adik, kakak-kakaknya mencemooh dan mengatainya bodoh. Beberapa saat setelah itu, raja pun pergi. Selama raja pergi, anak-anaknya semakin nakal dan tidak bisa dikendalikan. Mereka pun sering membentak pengasuhnya dan selalu menyuruh melakukan sesuatu. Akibatnya, para pengasuhnya tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Pada suatu hari, Putri Kuning sedang berjalan-jalan. Ia merasa sedih saat melihat kalau tempat tersebut begitu kotor dan tidak terawat. Padahal itu adalah taman favorit sang ayah. Kemudian tanpa ragu ia mengambil sapu dan membersihkan tempat tersebut. Para inang sudah melarangnya, tapi sang putri tetap ingin melakukannya. Semuanya dengan sendiri hingga rapi. Melihat adiknya sedang bersih-bersih, kakak-kakaknya melemparkan sampah ke taman tersebut. Taman yang semula sudah bersih dan rapi kini menjadi kotor lagi akibat ulah kakak-kakaknya. Tak mau membuat keributan, Putri Kuning kembali membersihkannya. Hal tersebut terjadi berulang-ulang kali, sehingga membuatnya merasa lelah dan kesabaran Putri Kuning itu pun sudah sampai batasnya. Dengan marah, ia berkata, "Kalian ini benar-benar keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan kalian apa-apa. Bisanya hanya mengganggu saja." Mendengar hal itu, kakak-kakaknya bersikap acuh dan memilih untuk pergi bermain ke danau. Kenakalan kakak-kakaknya tidak sampai situ aja. Tiap kali Kuning sedang membersihkan taman, mereka selalu mengganggunya. Ketika raja tiba di istana, ia melihat putri bungsunya sedang merangkai bunga di teras. Ia menemui putrinya tersebut dan memberikan sebuah kalung cantik. Melihat hadiah yang dibawakan oleh sang ayah, Putri Kuning tentu saja senang, tetapi ia lebih senang karena ayahnya kembali dengan selamat. Setelah mengucapkan terima kasih, ia kemudian ke dapur. Saat sang Kuning ke dapur, kakak-kakaknya datang dan menyambut sang ayah. Mereka kemudian ribut sendiri mencari hadiah dan saling pamer. Keesokan harinya, seperti biasa, para putri sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hingga Putri Hijau melihat Putri Kuning sedang memakai kalung hijau pemberian ayahnya. Ia pun merasa iri karena perhiasan itu memang sangat cantik. "Wah, adikku, bagus benar kalungmu. Tapi harusnya itu adalah milikku karena berwarna hijau," kata Putri Hijau. "Tapi ayah memberikannya kepadaku, bukan kepadamu," kata Putri Kuning. Dengar hal tersebut, sang kakak merasa begitu marah. Ia kemudian pergi mencari saudara-saudaranya yang lain dan menghasut mereka. Ia berkata pada yang lain bahwa kalung yang dipakai Kuning seharusnya adalah milik ia. Ia berkata kalau misalnya si bungsu mengambilnya dari saku ayah. Dirinya juga mengajak yang lain untuk memberikan pelajaran kepadanya. Setelah mendengar hal tersebut, mereka kemudian sepakat untuk mengambil paksa kalung itu. Ketika Putri Kuning muncul, kakak-kakaknya membekapnya lalu memukul kepalanya. Tak disangka, pukulan tersebut terlalu keras dan membuat si bungsu meninggal. "Bagaimana ini? Kalau ketahuan ayah, kita bisa diusir. Kita harus segera menguburinya," kata Putri Jingga. Mereka setuju dan kemudian menguburkannya di taman istana bersama dengan kalung yang menjadi sumber petaka tadi. Sementara itu, di tempat lain, sang ayah mencari-cari Putri Kuning, tetapi tak kunjung bertemu. Ia juga sudah menanyai anak-anaknya, tetapi tidak ada yang berani untuk menjawabnya. Akhirnya raja menyuruh
para pengawal mencari anak bungsunya sampai ketemu. "Hei para pengawal, cari dan temukanlah putri kuning sampai ketemu." Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Putri tetap saja belum ditemukan. Sang raja merasa begitu sedih. Semua usaha telah ia lakukan, tetapi anaknya seperti hilang di telan bumi. Sang raja juga merasa kesepian. Ia mengirim putri-putrinya untuk belajar di luar negeri, supaya tidak terus-terusan menjadi malas. Pada suatu hari, di atas makam putri kuning, tumbuh sebuah tanaman yang begitu cantik. Saat melihatnya, sang raja begitu heran. "Tanaman apa ini? Batangnya seperti jubah putri, daunnya bulat berkilau bagi kalung batu hijau, dan bunganya putih kekuningan dan sangat wangi." Raja kemudian memberinya nama Kemuning.